Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu bapak sehat semua? Alhamdulillah. Sabi sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya ingin tanya lagi, bapak ibu semua sudah dapatkan kertas kita, kertas materi tahsinnya? Yang lama masih? Oh, Pak belum. Tak jadi. Mau belajar. Makasih Bi. Kalau kok gitu Bi? Bahaya, kosong kasih. Kalau materi tahsin itu menyampaikannya mungkin berbeda. Itu ini loh seni menyampaikannya berbeda. Nah, baik, terakhir kemarin dengan Bu Iza sampai ayat berapa kita Bu Iza? 116 ya Bu ya. Berarti nanti masuk dengan Bapak dan Bu Wati kalau nggak salah ya. Nah, masuk ayat 120 kemarin ya Pak ya. Nah, nanti kita talaki dulu dengan Bapak Ibu 117 sampai 119. Kita baca sama-sama. 17. Baik, sebelum itu kita ulang dulu materinya. Bapak Ibu pindahkan ke baris atas, baris bawah, baris depan ya. Huruf bibir ba, bu, oke, sekali lagi Bapak Ibu ba, babi, bu, ab, fa, babi, bu, ab, wa, wawi, bu, ab, ma, mami, mu, am. Huruf kerongkongan atas kho, Khahihu akh gho, Rarilu ar al, kerongkongan tengah ha, Haihu hak Haihu ad kerongkongan bawah ha, Haihu hak a, Aihu ad. nah, terakhir lidah, pangkal lidah ka, Kakiku ak o, Kakiku ad o, tengah lidah ja, Jajidu aj sya, Sasisu aj ya, Yajiyu ai tepi lidah bo, Dodidu ad ujung lidah ta, Tadidu ad ta, Sasisu aj da, Dadidu ad za, Zazizu az o, Rari
ar za zadidu an sa sasisu as so sasisu aus sekali lagi Bapak Ibu so sasisu as po dadidu az so dadidu az na nanidu az la lalidu al dengung ada 3 mim nun bertasdid dan mati. Kalau mim mati bertemu mimba, nun mati bertemu selain 8. Kalau ketemu 8 tidak bingung Pak. Selain 8 ini bingung. Selain 8. Bapak Ibu pindahkan lagi ya. Non mati bertemu huruf-huruf yang bingung. Kita coba. Ta, alisa. Jangan berubah lidahnya Pak. Gitu. Jangan nanti berubah-ubah. Lidah kita pasti di makhrajnya. Kalau betul makhraj yang tadi, dengung juga akan betul Pak. Jangan pindah makhraj. Za. Ya. Coba Pak nilai sendiri. Za. Alsa. Nah, iya bantu apa? Ja. Alza. Da. Anda. La. Alza. Za. Alza. Ada terasa Bapak Ibu bedanya la dengan za? Ada. Bingungnya ada terasa. Nah, itu yang penting Pak. Kalau kita lasso dapat damuang tuh, alah, lalu sempat tasin doang. Naik kelas habis itu deh. Amin. Ya. Iko la kata ibu bila lancar rasanya. Oke Bu, naik kelas habis itu Bu. Ayo. Nah, bisa watikan ler aku bacaan yang aneh dalam Al-Quran. Bisa coba lu membaca bacaan yang aneh gitu. Ya Pak ya gini normal dulu ya Pak ya. Sa, Ansa. sya. Ansa. Berubah lagi. Ansya. Ansa. Itu dia. So. Ansa. Bo. Anda. Bo. Anda. Zo. Anza. Fa. Anfa. Ka. Anka. O. Anta. Wa. Anwa. Ma. Amma. Ya. Ayya. Itu dia. Ayya. Itu Ayya. dia. Satu lagi. Na. Anna. Nah itu. Yang kita cobakan tadi itu 22 hurufnya itu Bapak Ibu. Huruf hijaiyah itu lebih kurang 30, kita kurang 8, 22. Makanya 22 itu Bapak Ibu baca barusan tuh. Ya. Itu yang bingung. Yang ini a, an, a, ha, anha, a, anha, ha, anha, gha, angha, kha, ankha, la, alla, ya, alla, ra, arra. Nah begitu. Tidak ada ditahan-tahan, dilama-lamakan, didengung-dengungkan, tidak ada. Selanjutnya Bapak Ibu,
tipis O dan La. Kalau berbaris bawah atau dia mati sebelumnya berbaris bawah. Kita coba Pak Ibu. Allah mati. Irji'i lirijal. Nah tuh tipis ya Pak Ibu ya. Satu lagi. Rasulillah. Selanjutnya, semua tanda waqaf, tanda berhenti, ada mim, ada titik tiga. Kalau mim apa artinya Bapak Ibu ingat? Mim wajib berhenti. Titik tiga wajib berhenti, pilih satu. Tidak boleh keduanya. Kalau tidak berhenti, kemana Bapak Ibu? Tidak boleh juga. Harus Bapak Ibu pilih salah satu. Ya, iya. Pilih salah satu. Titik tiga. Jim kecil. Boleh berhenti, boleh lanjut. Intinya boleh berhenti Pak. Ola. Berhenti lebih baik. Lanjut tetap tidak apa-apa. Artinya berhenti juga. Ya. Sholat. Lanjut lebih baik. Tapi kalau berhenti boleh. Nah, boleh juga. Tapi lebih baik Bapak Ibu lanjut kalau nafas Bapak Ibu memungkinkan. Kalau tidak berhenti saja, lanjutkan. Boleh. Ya, Pak. La. Dilarang berhenti. Enggak ya. La. Yang lam alif ya Bapak Ibu ya. Dilarang berhenti. Selanjutnya Bapak Ibu, qalqalah. Baju di toko. Baju di tebal di akhir, tipis di tengah. Kalau toko tebal selalu. To dan ko tebal selalu karena dia huruf tebal Pak. Mau di akhir, mau di tengah, mau di awal, tetap dia tebal. Kita cobakan sedikit Pak Ibu ya. Mati di akhir, bermati bertasydid, mati di tengah. Ya. Bawah. Lahab. Sekarang bertasydid. Lahab. Abqa. Ada tipis, ada ringan Bapak Ibu bacanya. Coba Bapak Ibu bandingkan ya. Lahab. Abqa. Ada ringan abqa Bapak Ibu terasa dibanding lahab. Karena memang kalau di akhir tebal dia Pak. Lahab. Nah, memang ditebalkan pada dua. Tapi di tengah ringan ya. Karena di tengah. Iya. Satu lagi yang tebal selalu Bapak Ibu. Bil haqq. Tasydid. Bil haqq. Al-Qur'an. Ada yang bisa dibantu Pak Zan? Bisa kok mencari apa Zan? Baik Bapak Ibu. Dan terakhir, kalau nanti kita dalam membaca tidak bertemu tanda berhenti, tapi nafas kita habis. Nah ya, berhentilah Bapak Ibu di tempat. Yang penting berhenti Bapak Ibu itu di akhir kata, jangan di tengah.
Contoh, iyyaka na'budu wa iyyak. Boleh itu? Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu boleh. Yang tidak boleh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berarti berhenti jadi nas berarti di tangan-tangan kato nggak boleh. Contoh lain, idza jaa nasrullahi wal Pak, akan tuang Pak, akan tuang yang tangan-tangan tidak boleh. Itu sambung Bapak Ibu dengan arti seperti ini. Kita sholat subuh di masjid. Tidak sampai aku. Kita sholat subuh di masjid. Tidak bisa dipahami Pak. Tidak bisa dipahami. Nah itu sama dengan itu Bapak Ibu ya. Kalau ada kata illa hatta walakin li'anna, sampaikan ke situ. Nanti kita akan ketemu dalam praktek ya Bapak Ibu. Baik, untuk materinya ada Bapak Ibu ingin bertanya, silakan Ibu. Kalau nun mati bertemu dengan alif saja tanpa hamzah, Tapi dia berbaris. nun sukun. Iya, nun mati. Bertemu dengan alif saja, itu kan alif dengan hamzah. Oke, Ya, hapus. ya, Begini Bu. ya. Tapi dia berbaris Bu. Berbaris. Berbaris. Nah, yang tadi itu, yang hamzah yang buat tadi itu ada Al-Quran yang dibuatkannya hamzahnya. Ada yang hanya alif saja diberinya baris. Intinya Bapak Ibu sama itu. Karena bedanya alif dengan hamzah, kalau alif saja tidak berbaris, itu alif tanda panjang. Kalau dia berbaris, sebenarnya dia hamzah. Hamzah. Dalam bentuk yang berbeda. Kalau berbaris, hamzah. Kalau tidak berbaris, alif. Karena dia tanda panjang. Kalau hamzah dibaca a, i, u, a. Nah, itu. Jadi kalau dia bertemu dengan alif yang tidak berbaris, non mati bertemu alif yang tidak berbaris, tidak ada. Tapi kalau nun mati bertemu dengan alif yang berbaris, sama dengan nun mati bertemu hamzah. An, a, misalnya. Ya. Oke Ibu. Ada lagi Ibu Bapak? Ya Pak. Kalau wakaf lam itu kan tidak boleh berhenti. Iya. Tapi dilihat ya imam-imam itu seperti alladzi siratal ladzina berhenti. Iya. Di awal dulu ya Pak ya. Memang kita sudah bahas juga. Sekarang sebagian mungkin belum sampai pemahamannya ke mereka. Gitu ya. Mungkin boleh juga kalau Bapak ketemu Bapak sampaikan saja. Masing-masing orang dengan kapasitas ilmu dan kemampuan yang berbeda-beda, atau mungkin tahu tapi belum paham bisa jadi. Nah, bagaimana kita saling menyampaikan. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan langsung. Nah, ya, kalau Bapak bertemu atau mendengar. Karena memang jelas ya Pak Buya, ya di semua Al-Quran di sana ada wakaf lam. Iya. Pak ya. Karena kenapa begitu Bi? Kan gitu Bapak Ibu kemarin sudah sampaikan juga ya. Setelah suratul ladzina an'amta 'alaihim itu ada wakaf lam di atas itu
Iya. Dilanjutkannya dengan ghairil. Iya, iya. Kata ghairil ini meniadakan, Pak. Artinya, kalau kita baca nih, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri rahmat Atas biasa. atas mereka. Iya. Bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan sesat. Jadi bukan ini menguatkan jalan yang diberi rahmat sebelumnya, Iya. menjelaskan, memperkuat, ya Allah, jalan yang diberi rahmat bukan yang Engkau murkai, bukan pula yang sesat itu. Karena banyak macam jalan gitu. Iya. Sama juga sirobi imam, bukan sirobi yang itu, bukanlah sirobi itu sirobi banyak gitu, Pak. Jadi mesti sirobi yang ma gitu. Jadi bukan sirobi yang itu merupakan sirobi yang dikasih. Belum selesai kata-katanya lagi, makanya diberikan tanda itu oleh para banyak ulama baca langsung supaya bisa dipahami. Nah, gitu Pak ya. Karena kalau berhenti di situ, Pak, jalan yang Engkau beri rahmat atas mereka, ya, yang dimurkai dan sesat ini juga jalan. Nah, ya. Jadi untuk mentafsirkan kata diberi rahmat tadi disambunglah oleh Allah dengan banyak tanda ini. jalan. Ternyata ada juga jalan yang baik itu yang Allah murkai. Begitu. Ternyata elok menurut Allah, belum tentu menurut Allah elok lah. Gitu Bapak Ibu lah. Ya, mungkin elok menurut Allah. Kironya sase Pak. Punya kawan kadang-kadang musuh dalam selimut, ada aja ngomong gitu ya. Seperti itu. Jadi jalan yang dirahmati oleh Allah itu adalah jalan yang tidak memurkai dan tidak sesat. Nah, itu maksud Allah di sini. Bukan berarti jalan yang dirahmati Allah itu semua sama. Ada kalonyo awak suko, di suko mana? Dengan jalan yang muriko, kironya Allah murka terhadap jalan itu. Atau kironya ujung-ujungnya jalan yang baik itu menyesatkan. Nah, ternyata tidak semua yang baik itu benar. Ada juga kadang-kadang, ya Pak ya, jalan yang dirahmati itu yang semua orang suka ternyata bisa membawa kepada kelalaian, kemalasan, terlena dengan jalan itu. Itu tuh bisa menjadi jalan yang sesat bagi orang itu. Walaupun awalnya jalan itu baik, senang, dirahmati, tapi kalau orang lupa diri bisa lalai, bisa terlena, bisa lupa diri, sehingga menjadi jalan yang Allah murkai, atau bisa sesat karena jalan yang penuh rahmat tadi. Makanya dikatakan Allah, berikan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri rahmat, tapi tidak memurkai, tidak pula menyesatkan. Gitulah Pak, makasihnya. Ya Pak ya, sama itu gulo, gitu deh. Satu orang semua gulo, kironya, ujung-ujungnya bawa penyakit Pak, gulo. Kalau makasihnya gulo, gulo yang ma yang elok. Tadi tuh, ya, mani yang ma yang elok. Kalau maninya dari buah, ya, buah itu yang bawa makan nanti elok loh. Tapi kalau gulo yang bawa Bali, Pak, itu aku jual gulo tu juga, ya. Gulo pagi, gulo siang, ujung-ujungnya sakit. Ini manis yang baik ya Allah, bukan manis yang bisa membuat itu sakit. Gitu. Itulah kira-kira lebih kurang kalau kita tafsirkan Bapak Ibu ya. Saling menyampaikan saja kita Pak. Iya Pak. Saya dengar imam kan ada yang beda-beda. Di awalnya tuh ada yang baca bismillah, ada yang tidak, ada yang disirkan. Mana yang benar sebenarnya? Yang benar mana? Ini ikhtilaf. Keduanya pernah Nabi lakukan. Yang benar mana? Benar keduanya. Tergantung keyakinan kita lagi. Yang paling kuat menurut kita, pemahaman kita yang mana?
kalau bagi saya 3, Ustaz. Kadang ada yang dibaca, kadang-kadang ada disirkan. Iya. Jadi 3. Ada yang tidak baca sama sekali. Iya, ada yang tidak baca sama sekali. Iya, ada juga. Tidak, ketiga-tiganya Ustaz. Ketiganya pakai Pak. Ya, ada bahkan Al-Quran sendiri ada ayat yang nggak pakai Bismillah. Gitu. Sehingga kita membacanya itu nggak baca Bismillah. Gitu. Iya, iya. Ya, karena memang tidak ada basmalahnya di Al-Quran itu, gitu ya. Intinya apa? Intinya basmalah itu Wajib. sesuaikan. Yang tidak ada basmalahnya tidak dibaca basmalah. Seperti Baro'atun surah Taubah. Contoh, ya. Itu tidak pakai basmalah, Pak. Memang tidak, bukan karena dalam hati atau dikeraskan, bukan. Tidak dipakai. Tidak dibaca basmalah. Nah, gitu, Pak. Ta'awuz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'at. Memang tidak dibaca di dalam hati pun. Tapi kalau ayat-ayat yang lain yang ada basmalahnya, karena ulama menafsirkannya berbeda pula. Nabi melakukannya, mencontohkannya juga berbeda. Ada yang Nabi keraskan, ada yang Nabi dalam hati saja. Dan mana yang betul, Bi? Betul semua. Karena Nabi mencontohkan semua. Tergantung keyakinan kita lagi. Keyakinan orangnya. Kita mau membacanya dengan sir atau jahat. Iya, iya. Yang yakinnya kita. Nah, gitu ya Pak ya. Sebenarnya nggak kayak mau Muhammadiyah, mau Nahdlatul Ulama gitu ya. Mereka punya dasar juga masing-masing, ada hadisnya. Iya, iya. Cuma mungkin orang saling menyalahkan, ada yang menyalahkan karena mereka tidak paham. Iya, iya. Akhirnya enak saja menyalahkan. Nah itu Pak ya. Padahal mereka juga punya hadis, punya dasar yang mereka. Selama itu ada dasarnya, tidak ada yang salah. Iya, iya. Tergantung keyakinan kita dalam memahami hadis itu. Yang salah adalah yang tidak membaca Bismillah. Jadi kalau yang baca Bismillah mau dalam hati, mau dikaryakan, ya. Yang tidak dibacanya Pak, itu satu lagi satu tuangnya tidak dibacanya, tidak baroah sudah gitu, tidak tahu bahaya. Jom baca Al-Fatihah dibaca Bismillah, tidak dibaca, bukan disirkan ya. Kalau disirkan dibaca tuh Bu, ya. Seperti imam yang kita di sini, ya. Nabi juga melakukan itu. Kadang-kadang Nabi menggeraskan, kadang-kadang Nabi mensirkan, dan itu tidak masalah. Ya, Pak Ibu ya. Nanti ini Iya, Pak. saya pernah membaca Quran tapi tidak tahu lagi ayatnya, saya lupa. Bacalah oleh ini 7 ayat berulang kali. Saya lihat di Al-Fatihah ini nomor 1-nya Bismillah kan. Bagaimana dengan ayat itu? Saya belum pernah membaca, sudah tapi sekarang nggak ingat lagi. Dalam Fatihah itu 7 ayat. Iya. Ya Pak ya. 7 ayatnya dari mana? Kan Bismillah ini kan. Ah. Bismillah. Kadang orang nggak baca Bismillah itu berarti disuruh kan. Dalam Quran 7 ayat berulang kali itu mulai dari Bismillah. Iya, Oh, iya. iya. Sab'atul Matani kan. Iya. 7 ayat berulang-ulang gitu Pak ya. Ini 7 ayat itu Al-Fatihah ini Pak. Ya, nomor 1-nya Ya. Bismillah. Bismillahnya dibaca atau tidak? Dibaca kok. Oh, itu baca juga. Dibaca. Cuma mungkin mereka disirkan Ya, ya. dalam hati. Di dalam hati itu dibaca Pak, bukan tidak dibaca. Yang tidak dibaca itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tidak dibaca sama sekali Bismillah itu. Apalagi Fatihah ya. Baca Al-Fatihah tidak dibaca Bismillah. Tidak sah. Tidak sah sholat. Ya. Ya. Jadi orang yang membaca Al-Fatihah langsung dikeraskan dari Alhamdulillah, mereka baca Bismillah itu, tapi disirkan di dalam hati. Itu kalau baca Al-Fatihah itu mesti wajib bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah itu ya. Baca Al-Quran. A'udzubillah itu bukan wajib Pak ya. Itu adalah bentuk penghambaan diri kita, pengakuan diri kita, dan mohon perlindungan kita kepada Allah. Ya, sering Bapak baca Alhamdulillah itu boleh ya. Bapak kemana gitu? Bapak ke tempat kosong misalnya, ke rumah kosong, itu kan atau tempat lembab. Kalau dalam hadis kan jin ini kan suka loh, tempat-tempat yang lama ditinggalkan,
tidak berpenghuni, yang lanyah, yang lambuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. Iya Pak. Iya, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Iya. Itu juga, ya. Itu tentang dalil ta'awuznya, ya. A'udzubillah. Tapi bukan berarti hanya ketika membaca Al-Qur'an saja Bapak bisa membaca a'udzubillah. Di setiap waktu bahkan Bapak bisa. Karena setan itu bukan jin saja Pak ya. Kita dalam diri kita ini kadang setan itu Pak gitu ya. Iya Pak, fujurah ya apa ya? Pas apa teringat untuk melakukan dosa makan goreng tigu bayi dua misalnya ya. Itu setan dalam diri apa itu? Nah ya. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu Pak ya. Nah itu kita. Emang kalau kecil Nabi yang paling baik itu dia melawan Nafsu. kalau ada soal ya setan dalam diri awak. Nah itu kecil Nabi Pak ya. Nah untuk lagi ya Pak. Seperti Al-Fatihah tadi, yang lebih bagusnya di satu nafas saja dari surat Al-Fatihah. Kalau sampai Ya. kalau seperti yang dilakukan setiap imam, karena nafas lebih sampai, Nah. ya Pak ya. Kalau nafas Bapak Ibu tidak sampai, ya sampaikan ghairil maghdubi alaihim. Usahakan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh. Ya Pak Ibu ya. Tapi kita secara perlahan kalau menyampaikannya tidak bisa tetap menjaga kenyamanannya kok Pak gitu ya. Oleh anak-anak zaman kini ya Pak. Mentalnya agak pusing gitu lah. Itu tinggi cara itu. Hikmah dan bijaksana. Itu sebenarnya hikmah dan bijaksana. Baik Bapak Ibu yang mulia, langsung saja kita coba praktek ya Bapak Ibu ya. Kita talakikan dulu Bapak Ibu dari ayat 117. 117. Silakan Bapak Ibu buka. Waqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami minta juga Bapak Ibu membacanya dengan yakin ya. Nah. Dengan yakin Bapak Ibu membaca hurufnya panjang pendeknya itu dengungnya yakin. Kalau Bapak Ibu bingung atau ragu, bisa entah itu bakal ditanya langsung biar Bapak Ibu dapat yakinnya itu. Tasimku bukan untuk rami-rami Pak Bu gitu ya. Iya watasim disua bukan untuk rami-ramian ya Bapak Ibu tibo gitu ya. Kalau tidak yakin Bapak Ibu lah alun-alun tahsin Bapak Ibu itu membaca A. Yakin tidak Bapak Ibu membaca A-nya sudah betul? Kalau sudah yakin itu baru tahsin. Ya kalau Bapak Ibu belum yakin, a'udzu billahi minas itu belum yakin Pak. Jadi Bapak Ibu harus yakinkan bacaan Bapak Ibu tuh. Ya. Mantapkan ya. Mantap di dalam hati dan di lisan Bapak Ibu itu membacanya. Yakin Bapak Ibu membacanya itu iyo benar batuan. Lah sesuai jo yang awak latihkan tadi itu. Kalau alun Bapak Ibu tanya langsung di santa. Baat tadi syaitannya di gitu. Kalau pas Ibu ulang syaitan, ayo Bu, itu kan. Ya, jangan Bapak Ibu malu-malu, jangan Bapak Ibu ragu-ragu katanya. Bismillahirrahmanirrahim.
berlebih setengah. Terasa Bapak Ibu tadi berlebih ya? Ya, banyak. Sekali lagi 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak berlebih ya? Pas. Apa yang memang capek, ibu yang memang lambe, Nah. gitu ya. Jadi seolah-olah tak ada ibu, kok berlebih tadi ibu? Maaf bu, salah bu. Nah. Salah bu Ping. Ya, nggak apa-apa. Okay. Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innaha yaqulu lah. Wa idza qada amran bayyinama yaqulu Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Laula yaquluna Allahu aw ta'tina Apa Ayah. Taha yang di akhir ini bu? Ta Marbutoh. Ta kalau dibaca, kalau berhenti jadi ha mati. Ta marbutoh. Ya. Adzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla. Coba lebih Pak, mithla. Tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Liqaumiyu, dengung atau tidak Pak? Dengung. Dengung. Kenapa Pak Bu? Ada Baris dua bertemu ya. Kecuali kalau ia mati bertemu ya Pak Ibu ya. Kalau ia mati baru panjang satu alif. Kalau baris dua ini dengung. Kadang-kadang ada yang membaca liqaumiyu. Kalau kepanjangan sesalin Pak, kita lupa. Zakonya yang mati biasa sih. Padahal baris dua bertemu ya, bukan dia mati. Bapak Ibu ya. Terakhir. Inna arsalna
بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Masya Allah. Sampai di sini ada apa ibu ingin bertanya? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Tidak ada bu. Alhamdulillah. Lain tahu ibu bapak kamu dari tadi itu bacanya alasannya. Lain ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini alifnya ini memperpanjang saja atau berdengung ya? Alifnya alifnya hanya ada dalam tulisan jadinya ibu. Tidak panjang, tapi dia ada dalam tulisan, tidak ada dalam bacaan. Karena dia langsung bertemu waw. Berdengung. Iya, berdengung. Karena baris dua. Iya Pak Ibu ya, ingat rumus kita nun mati, bukan hanya nun mati bu. Nun mati bertemu wa, kan wa tidak ada dalam delapannya bu ya. Nun mati bertemu wa, dengung, betul. Baris dua, rawa misalnya baris dua di atas bertemu wa juga dengung, karena baris dua sama dengan nun mati Pak Bu. Coba Pak Ibu bayangkan sekali. A nun mati. A bertemu nun mati. Apa bacanya Pak? Sekali lagi. Wa bertemu nun mati. Man. Wa baris dua di atas. Sama kan Bu? Iya. Sekali satu lagi Pak. Ja bertemu nun mati. Ji bertemu nun mati. Ji baris dua di bawah. Jim juga kan Bu. Nah makanya nun mati itu sama aja baris dua tuh Pak. Nah iya, dirubah bentuknya menjadi nun mati. Jadi kalau basyiron wa nadhiron ini sebenarnya tulisannya kalau kita terjemahkan basyiro nun mati. Nah itu sebenarnya itu Pak. Cuma supaya lebih mudah dibuatkan basyiron, dihilangkan nun matinya tapi dijadikan baris dua. Sebenarnya mereka sama. Iya. Nah itulah Bapak Ibu. Bertemu dengan wa. Wa ada dalam huruf 8 Bu. Ya. Aha, wa lam ra. Tidak berarti selain 8. Baik. Rencana kita ini mau Bapak dan Ibu yang membaca pagi ini ya, tapi si Robi korupsi waktu ya Allah. Ada warsa kasur sampai nilai gitu ya. I'm sorry Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu lagi duitnya sampai selasa habis ada apa Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Tabah dan kuat menghadapi cobaan dari Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan masalah ibu bapak, masalah awak daun dia itu tidak akan jatuh kalau Allah izin. Tidak ada. Bapak ibu tidak ditinggalkan oleh Allah. Aduh ibu sakit bi. Aduh bi fitnah datang bi. Onde bi ekonomi agak sare bi. Onde bi anak ibu sakit. Onde ibu apa ibu kecil TikTok bi. Aduh bi. Gitu ya. Kalau salah dapat gini kok macam ibu kecil TikTok saja masalah gitu kan. Nah itu ya. Ketabahan dan kesabaran, tawakal, serahkan kepada Allah. Kok tiba-tiba apa dia tembak mati, ibu kok pagi ibu biasa lah buat itu berkat doa itu, gitu kan? Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bi, makasih banyak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Robi. Semoga besar manfaatnya bagi kami yang belajar. Allah.